Pemirsa, sebuah rumah mewah di kawasan Kemang Pratama, Bekasi digerebek personil Bareskrim Polri pekan lalu dalam pengembangan penyidikan kasus vaksin palsu. Saat penggerebekan, polisi juga menangkap suami istri yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Rekan kami, Egit Hapsari, telah berada di kediaman tersangka untuk melaporkan kondisi terkini dari sana. Egit, bagaimana kondisi terkini pasca penggerebekan? Apakah masih terdapat aktivitas di kediaman tersangka? Rike, setelah digerebek polisi pada hari Rabu malam lalu, memang rumah mewah milik Pak Sutri, tersangka pembuat vaksin palsu ini, sudah kosong, tidak berpenghuni. Namun demikian, kami menemukan ada 3 buah sepeda motor yang diparkirkan di garasi rumah mewah ini. Dan informasi yang kami peroleh, memang kunci dari 3 sepeda motor ini sudah disita oleh penyidik ataupun polisi pada saat penggerebekan. Dan informasi yang kami peroleh dari petugas keamanan yang ada di sekitar rumah Pak Sutri ini, Pak Sutri Hidayat Taufikur Rahman dan juga Rita Agustina ini tinggal bersama 2 orang anaknya dan seorang pembantu rumah tangga. Namun 2 anak dari Pak Sutri tersangka ini sudah dibawa ke rumah kerabat terdekatnya beberapa hari setelah digerebek oleh petugas dari Bareskrim Polri. Memang secara kasat mata, Rika, rumah ini tergolong rumah yang mewah, berada di kawasan pemukiman elit yang ada di bilangan Kemang Pratama, Bekasi. Bahkan menurut informasi yang kami peroleh, rumah ini sempat dijual dengan harga lebih dari 5 miliar rupiah. Dan bagaimana tidak, memang berdasarkan hasil penyelidikan dari Bareskrim Polri, pasangan suami istri tersangka pembuat vaksin palsu ini disinyalir bisa meraup omzet sebesar 100 juta rupiah per bulannya. Adapun intensitas dari aktivitas produksi atau pesanan dari vaksin palsu ini tergolong tinggi, sebesar hingga 200 botol ampul per harinya. Rike. Egit, bagaimana sosok tersangka pembuat vaksin palsu ini di mata para tetangganya? Untuk menggali informasi tersebut, Rika, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Waldiono yang tinggal tepat di seberang rumah Pak Sutri, tersangka pembuat vaksin palsu ini. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak, mungkin di mata tetangga bagaimana sih sosok tersangka 2 orang Pak Sutri ini di mata Bapak? Dia mah baik-baik aja, orangnya ya bagus lah, sering tegur, cuma jarang bergaul aja. Gitu aja. Artinya jika ada aktivitas di sekitar lingkungannya tidak pernah ikut begitu, Pak? Tidak pernah, kalau warga dia belum pernah kumpul ke RT itu, belum. Kalau ada acara kegiatan RT belum pernah muncul gitu. Cuma di sekitaran depan rumah aja dia sering keluar nyiram pohon gitu aja. Tapi adakah aktivitas mencurigakan atau Bapak menyangka tidak ternyata pasangan suami istri ini adalah tersangka pembuat vaksin palsu begitu? Kalau untuk itu karena dia orang baik, nggak ketahuan dia gimana ya, dia begitu gitu loh. Setahu saya ya baik-baik aja lah orangnya. Tapi ada aktivitas mencurigakan nggak, Pak? Mungkin ada orang bolak-balik ke sini perharinya? Nggak ada tuh, paling dia sering keluar sama motor, boncengan sama istrinya, kadang balik lagi, dia pergi lagi pakai mobil ganti gitu aja. Jadi setiap harinya memang pasangan suami istri ini sering di rumah begitu, Sering Pak? di rumah. Kalau kepada tetangga mengakunya apa profesinya? Kalau tetangga jarang yang tahu, setahu saya istrinya itu bidan gitu aja. Kalau suaminya? Suaminya kurang tahu deh, gitu aja. Tapi memang menetap di rumah terus begitu ya, Pak ya? Dia sering di rumah terus, kegiatan sehari-harinya. Jika dilihat dari aktivitas pasangan suami istri sehari-hari ini, bagaimana gaya hidupnya kalau menurut tetangga sekitar? Kalau gaya hidupnya mah dia ya biasa-biasa aja. Sering duduk di depan rumah teras, suaminya nyiram pohon, ya biasa-biasa gitu aja. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya Rika, memang jika dilihat dari citra pasangan suami istri tersangka di mata tetangga ini cukup kontradiktif, karena berdasarkan hasil penyelidikan dari Bareskrim, keduanya ini ditetapkan sebagai tersangka pembuat vaksin palsu yang tidak hanya membahayakan bayi dan juga balita, namun juga dapat menyebabkan bayi dan balita meninggal dunia. Namun kasus ini akan terus dikembangkan oleh Dirtipideksus Bareskrim untuk menangkap sindikat lainnya. Rika. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Tipideksus Bareskrim Polri terus mengembangkan penyelidikan kasus vaksin palsu. Jumlah tersangka yang sebelumnya berjumlah 10 orang kini bertambah menjadi 13 orang. Bertambahnya jumlah tersangka pembuat vaksin palsu menjadi 13 orang disampaikan Direktur Tipideksus Mabes Polri Brigjen Pol Agung Setia. Menurut Agung, ke-13 tersangka ditangkap di sejumlah lokasi yang berbeda, yakni sebanyak 8 lokasi penangkapan dan 4 lokasi pembuatan vaksin palsu. Saya mau lihat yang polio dong.
Sementara itu dalam penangkapan tim Bareskrim terhadap pasangan suami istri Hidayat Taufikur Rahman dan Rita Agustina di kediaman mewah mereka di Kemang Pratama Regency Bekasi, polisi menemukan 36 dus vaksin palsu berisi 800 vaksin per dus. Puluhan dus vaksin palsu tersebut ditemukan di kamar tidur, gudang barang, dan kamar dari anak pasangan tersebut. Selain menyita 36 dus vaksin palsu, polisi juga menyita mobil dan 3 kunci motor milik tersangka. Sebelumnya, Direktur Tipideksus Mabes Polri Brigjen Pol Agung Setia mengatakan vaksin palsu telah diproduksi sejak tahun 2003, di mana proses produksi dan distribusinya melibatkan 3 kelompok di Bekasi, yaitu produsen, pengedar, dan yang langsung melayani pengguna. Motifnya ekonomi. Motifnya karena ekonomi. Simply karena ekonomi. Iya, memenuhi kebutuhan keluarga. Memenuhi kebutuhan keluarga. Sejak kapan dilakukan pemalsuan vaksin ini? Saya 2014 mulainya, tapi 2014 mulai 2014, tapi mulai kenal dengan pemain lama 2010, 2009. Mulai dilakukan 2014, namun kenal dengan pemain lama. Iya. Berarti ada pemain sebelum Anda begitu? Dijanjikan apa oleh pemain lama ini sampai akhirnya tergiur? Saya diajarin. Diajarkan? Iya. Proses pembelajaran untuk memasukkan vaksin itu berapa lama? Sebentar. Membutuhkan waktu paling setengah jam. Setengah jam? Hanya 30 menit? Pemain lama ini memang ada keterkaitan dengan rumah sakit atau pengobatan, apa namanya, yayasan-yayasan pengobatan untuk mendapatkan akses botol itu atau seperti apa? Nggak ada. Saya Tidak cuma dikasih caranya gimana. Habis itu nanti saya buat, kasih ke dia gitu. Jadi Anda hanya membuat saja. Anda tidak mengetahui di manakah botol itu didapatkan? Tidak ada. Tidak. Jadi ternyata pemirsa, tahukah Anda bahwa sindikat vaksin dan juga obat palsu ini sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2003. Anda bayangkan, sudah 13 tahun. Jadi Anda waspada vaksin anak palsu, di mana penyidik baru menemukan barang bukti vaksin palsu di 3 daerah, yakni Jawa Barat, Banten, dan juga DKI Jakarta. Pelaku sudah ditangkap, ada 10 orang. Dari 10 orang itu 5 orang bertindak sebagai produsen, 2 orang sebagai kurir, 2 orang sebagai penjual, dan 1 orang bertindak sebagai pencetak label vaksin palsu. Ini dia beberapa pemberitaan. Jadi modusnya itu ternyata mengambil bungkus atau kemasan yang pernah dipakai untuk mengemas atau membungkus vaksin yang asli, lalu kemasannya dibuang. Nah, akhirnya bekas kemasannya itu dimanfaatkan oleh oknum yang ternyata sejak tahun 2003 distribusinya di seluruh Indonesia. Nah, vaksin yang ditemukan ini antara lain vaksin campak, BCG, tetanus, dan juga hepatitis. Kita lihat dulu respon dari para netizen. Membuat vaksin palsu setara jahatnya dengan pembunuhan massal. Betul sekali. @partikel_kosmik sudah mencuitkan opini Anda. Terima kasih. Lalu ada juga Pak Sunar, itu menyangkut kesehatan generasi muda kita. Pelakunya harus dihukum berat. Terima kasih juga sudah mencuitkan opini. Anda juga bisa mention akun kami @netnews_metro_tv. Kalau vaksin mending di RSUD atau swasta yang recommended. Barang-barang aspal gini biasanya beredar di rumah sakit swasta abal-abal yang sering kejadian malpraktik. Hati-hati juga, tapi tadi kami memiliki informasi dari Bareskrim Polri bahwa vaksin ini juga beredar di rumah sakit yang biasa kita pergi ke rumah sakit. Dan ini dia dampak dari vaksin palsu. Mengakibatkan tubuh balita rentan virus, justru menimbulkan demam dan infeksi berat karena adanya kandungan bakteri. Jadi tadi dikonfirmasi ke BPOM, isinya dari vaksin palsu yang sudah diidentifikasi adalah cairan infus dan juga antibiotik. Dan ada tentunya ancaman hukuman pemalsuan obat di sini. Bahkan bila ada oknum rumah sakit yang memang terbukti nanti terlibat dalam jaringan pengedaran vaksin palsu, juga akan dikenakan pasal berlapis. Dan ini dia gabungan cairan infus dan juga antibiotik yang sangat membahayakan bila diberikan kepada balita, tentunya karena vaksin itu sebagian besar adalah balita. Dan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan guna mendata jumlah balita yang ditenggarai pernah divaksin menggunakan vaksin palsu. Hati-hati jadi bagi Anda. Dan ini dia review kasus pemalsuan obat di tahun 2016. Dan sekali lagi ya, saya tegaskan bahwa dampak vaksin palsu ini mengakibatkan tubuh balita rentan virus. Berdampaknya nanti terlihat ketika dewasa, lalu menimbulkan demam dan infeksi. Jadi hati-hati bagi Anda yang sudah baru saja bayinya divaksin lalu tiba-tiba demam dan infeksi, harus segera ditindaklanjuti. Dan juga pembuatan vaksin palsu tentunya tidak steril dan tidak mengikuti prosedur seperti pembuatan vaksin asli. Kita tinggalkan informasi terkait vaksin palsu. Hati-hati bagi Anda yang memiliki balita yang akan divaksin.
Di tengah maraknya peredaran vaksin palsu, seorang balita berusia 11 bulan di Jember, Jawa Timur menderita lebam kulit dan bengkak seusai mendapatkan layanan vaksin gratis di salah satu puskesmas. Balita berusia 11 bulan ini menderita sakit pasca mendapatkan layanan vaksin gratis di Puskesmas Kelatakan, Kecamatan Tanggul, Jember. Diagnosa sementara, korban diduga mengalami steril abses atau pembengkakan di lokasi suntikan. Keluarga pasangan Sunarto dan Laurisa, warga desa Kelatakan, Kecamatan Tanggul, Jember ini mendatangi Mapolres Jember untuk melaporkan kasus ini. Pasangan Sunarto dan Laurisa mencurigai adanya vaksin jenis Pentabio, yakni sejenis vaksin baru hasil penyempurnaan vaksin DPT yang dipasok langsung dari Dinas Kesehatan Jember. Vaksin-vaksin tersebut juga disimpan di tempat penyimpanan khusus agar tetap aman penggunaannya.